Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang Arab itu sendiri. Ketika kita bicara sastra Arab, maka kita harus melihat eh, terminologi Arab itu sendiri. Secara umum tentu Arab merujuk pada satu kawasan. Yang kalau saya ingin agar para penyimak bisa membayangkan, jika berbicara Arab itu, bayangkan ada 3 kotak. Ada 3 kotak berjejer, yang paling kanan itu Persia, yang di tengah itu Jazirah Arab, yang di kiri itu Afrika Utara. Afrika lah. Jadi yang di kiri itu kalau ada 3 kotak, kalau kita ingin mendeskripsikan Arab itu kira-kira bilahannya, pecahannya itu ada 3 kotak saling berjejer, yang kiri itu Afrika, yang tengah itu Jazirah Arab, yang kanan itu Persia. Jadi ada yang Asia, ada yang Afrika. Nah ini penting. Setiap kota ini dipisahkan oleh 2 lautan. Jadi yang paling kiri ini Afrika Utara, yang tengah Jazirah Arab, yang kanan Persia. Ini perlu dijelaskan karena begini, kemarin saya membaca di salah satu artikel tentang Nizar Qabbani, penyair dari Syria, yang ditulis di salah satu laman kesusastraan di Indonesia, ditulis penyair romantis dari Jazirah Arab. Jadi Nizar Qabbani ditulis di sana sebagai dengan judul besar Nizar Qabbani, penyair romantis dari Jazirah Arab. Nah ini saya jadi merasa terpanggil untuk menjelaskan bahwa Jazirah Arab itu berbeda dengan Syam atau Syria, tempat di mana kelahiran dari Nizar Qabbani tersebut. Maka perlu dijelaskan, Jazirah Arab itu yang di tengah dari kota ini, dari 3 kota ini, Jazirah Arab ini di tengah. Yang kiri ini atau kanan mungkin kalau dari saya nggak tahu nih apa mirroring apa enggak. Di sini ini Afrika, di sini Jazirah Arab, yang ketiga ini Persia. Nah, setiap 3 kota ini dipisahkan oleh 2 lautan. Persia dengan Jazirah Arab dipisah oleh Teluk Persia. Kita memanggilnya secara umum teluk lah, kawasan teluk. Secara umum kita manggil gitu, ada Kuwait, ada Bahrain. Jadi sana teluk, begitulah. Antara Jazirah Arab dengan Afrika dipisah oleh Laut Merah. Tentu kita mengenal cerita kisah Nabi Musa ketika menyeberangi Laut Merah. Afrika dengan Jazirah Arab dipisah Laut Merah, Jazirah Arab dengan Persia dipisah teluk, atau aslinya Teluk Persia. Ini penting kenapa? Karena semuanya ini Arab. Afrika Utara mulai dari Mesir sampai Maroko di barat sana, ini semuanya Arab. Persia juga demikian, walaupun Persianya sendiri tentu bangsa yang berbeda, tetapi di atas ada Irak, yang disebut dengan Syam, ada Syria, ada Yordan, itu semuanya di belahan sini, itu semuanya Arab. Jadi Arab ini kira-kira ada 3 kawasan ini, 3 kawasan besar. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah di belahan Afrika Utara itu ada peradaban besar. Jadi Arab ini berkembang diapit 2 peradaban besar. Kalau kita menyebut Arab tentunya berawal dari Jazirah Arab yang di tengah ini. Walaupun yang di tengah ini memang ada utara, di atas yang disebut Syam itu, ada selatan disebut Yaman. Ini penting. Karena kenapa? Awal kemunculan Islam dan juga kesusastraan yang menguat itu di tengah, di Mekah, di mana di sana bisa dikatakan hampir tidak ada peradaban, tidak ada tamadun. Di sana kegiatannya berburu, pindah-pindah tempat, mencari oase. Beda dengan di Syam, beda dengan di Yaman. Di Yaman dengan di Syam sejak dahulu kala memang sudah memiliki kota-kota yang tertata rapi. Hanya permasalahannya kan, dari Syam ke Yaman itu selalu, atau dari Yaman ke Syam ada jalur perdagangan, jalur sutra. Mereka berhenti di tengah, di Mekah itu yang tidak ada peradaban, menumpuk di sana, baca puisi di tengah itu. Nah, orang Arab ini diapit oleh 2 tradisi besar dunia, 2 peradaban besar dunia. Yaitu 2 peradaban sungai. Di Afrika ada Sungai Nil. Sungai Nil ini menurunkan peradaban besar. Kalau dulu barangkali Fir'aun.
Di sebelah kanan di Persia itu sungai Efrat dan sungai Tigris tentunya, yang melahirkan peradaban Babilonia, peradaban Mesopotamia. Nah, dua peradaban ini yang akhirnya menjadi identitas Arab sekarang. Arab dibangun oleh dua peradaban besar ini. Ini yang perlu dipahami. Jadi dua peradaban ini sekarang kadang-kadang, makanya kadang kita menyebut seperti Turki, seperti Persia, kadang menyebutnya sebagai orang Arab, padahal tidak. Tetapi mereka ini menjadi kini menjadi bagian dari dunia Arab dalam tanda petik seperti itu. Kalau Arabnya sendiri sebagaimana tadi saya jelaskan. Yang juga menarik adalah jika di kanan ada Persia, di kiri ada Afrika Utara, di atas sini ada lautan Mediterania. Lautan Mediterania ini juga menyumbangkan peradaban yang tak kalah besarnya kepada Arab, yaitu peradaban Romawi di Italia dan peradaban Yunani. Ini juga diturunkan kepada bangsa Arab. Jadi dapat dibayangkan betapa kayanya dan betapa luasnya wawasan peradaban bangsa Arab ini. Nah, itu kira-kira kita mengenal dunia Arab. Pada perkembangan sekarang, kita bisa melihat dunia Arab ini menjadi negara-negara yang terpisah-pisah. Setelah dari Jazirah Arab mereka membuka ke Afrika, ke Asia, ke atas sana, ke kawasan Anatolia dan seterusnya, maka orang-orang negara-negara Arab ini bisa kita bayangkan menjadi kawasan yang semakin saja lebih luas lagi. Jadi Arab ini kaya dan berbagai macam latar belakang. Tidak monogram sebagaimana kita gambarkan, tidak satu. Arab ini tentunya sangat berbeda. Ada Afrika, ada Persia. Tentu sangat jauh berbeda sekali. Itu barangkali kalau kita melihat situasi bahwa kata-kata Arab